Nah, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, uh, kita akan masuk sesi berikutnya ini. Kita akan berbicara tentang kurikulum sekolah penggerak. Apa sih kurikulum sekolah penggerak itu? Nah, saya di sini hanya sebagai moderator. Nanti yang akan menyampaikan paparan materi kita pada hari ini adalah Pak Mahyudi. Kepada Pak Mahyudi kami persilahkan waktu dan tempatnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada sore hari ini saya akan memaparkan hal yang berhubung dengan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kebetulan ada dua teman saya, Bu Yunika Angela dan Bu Umun Manu Arfa. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum sekolah penggerak itu mempunyai tiga dia utama, yaitu prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian yang kedua proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yang ketiga yaitu komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah yaitu prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya di sini seperti yang terlihat di sini pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Saya lanjutkan lagi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika, perubahan dan kebutuhan peserta didik. Ibu-ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Nah, di sini yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu, ya, yang pertama dia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dia harus berkebinekaan global. Kemudian pelajar Pancasila juga harus bergotong royong. Kemudian harus kreatif. Kemudian bernalar kritis. Dan pelajar Pancasila cirinya, profilnya adalah yang terakhir itu mandiri.
Jadi dia harus berpusat pada peserta didik yang akhirnya nanti diharapkan peserta didik itu menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kurikulum itu prinsip pengembangannya itu yaitu harus kontekstual. Kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan dunia industri. Contoh, misalnya sekolah yang dekat pantai. Tentunya kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah tersebut itu harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di petani atau kehidupan pantai. Yang kedua, misalnya kehidupan pariwisata. Misalnya kurikulum yang ada di Bali itu mungkin bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka yang berpusat pada pariwisata. Atau kurikulum yang mayoritas peserta didiknya itu di perkebunan, maka kurikulum itu harus juga menampung segala yang berhubungan dengan itu supaya dia kontekstual. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah esensial. Jadi esensial itu artinya semua informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum itu yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Artinya di kurikulum itu mencakup semua data, semua informasi, dan semua hal yang berkaitan dengan sekolah dan kurikulum tersebut. Jadi kalau seseorang ingin tahu tentang sekolah itu, tentang profilnya, dia buka saja dokumen kurikulumnya. Di situ terbuka semua. Berapa kelasnya? Dibuka di situ. Kemudian jumlah siswanya terbuka di situ. Visinya dibuka di situ. Jadi dia harus esensial, ya. Artinya semua informasi yang penting dan utama itu ada di situ. Itu namanya esensial. Kemudian selanjutnya, kurikulum itu yang di prinsip pengembangan kurikulum itu haruslah akuntabel. Apa itu akuntabel? Pengembangan kurikulum dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi dapat dipertanggungjawabkan artinya apa? Karena data-datanya lengkap. Misalnya kenapa kurikulum ini lebih menekankan pada misalnya analisis lingkungannya bahwa kebanyakan ini kok sepertinya mengarah ke pertanian. Karena memang data-data dari lingkungannya kebanyakan adalah anak petani. Kita buka datanya, oh iya 90% mereka adalah anak petani. Jadi akuntabel. Kemudian yang kedua juga misalnya data tentang guru ada di situ. Jadi mau tahu ada di situ, dan akuntabel. Kemudian juga data tentang nilai, ya, nilai ada di situ dan bersifat akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan artinya berdasarkan data yang ada. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, kurikulum itu mempunyai prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Melibatkan pemangku kepentingan. Apa itu pemangku kepentingan? Jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, kemudian berbagai sentra serta industri, dunia kerja, dan seterusnya. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi, di sini berarti banyak yang terlibat, iya. Jadi makin banyak yang terlibat makin bagus karena makin banyak masukan, makin banyak data-data yang itu. Bahkan mungkin di beberapa sekolah melibatkan dunia usaha
Misalnya 30% dari dananya itu ada di seperti diskusi kita kemarin bahwa kalau di salah satu daerah, kalau perusahaan itu punya tanggung jawab ya, namanya CSR ya. Kalau bahasa itunya Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan itu bertanggung jawab terhadap membiayai atau memberikan dana kepada kehidupan sosial di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, kehidupan sosial itu salah satunya sekolah. Biasanya dana itu 15% dari keuntungan itu. Nah, itu biasanya perusahaan membagi. Misalnya dulu saya pernah dengar, ya kebetulan saya dekat dengan bandara ini itu. Jadi ada yang dekat bandara, jadi istilahnya Angkasa Pura. Jadi Angkasa Pura kan perusahaan. Jadi ada sekolah yang dekat dengan dia, maka dia memberikan sebagian dana CSR-nya kepada sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, nah saya rasa itu ya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Pada akhirnya ya di prinsip pengembangan kurikulum ini harus ya, end usernya sebenarnya adalah siswa atau peserta didik. Jadi kita berharap ujungnya, muaranya dari semua yang dilakukan adalah berpusat pada peserta didik dan menguntungkan peserta didik. Jadi itu saja pemaparan saya pada sore ini, ibu-ibu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin silakan uh, disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, dan saya rasa diskusi ini karena kita sama levelnya, jadi saya bukan orang yang menjawab, tapi saya orang yang ber apa ya, kita berdiskusi lah, berdiskusi. Silakan Bu Yudi. Baik, oke, baik. Eh, karena Pak Mahyudi sudah memberikan paparan kita, mungkin ada dari Bu Mun yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan Atau mau menambahkan enggak? Enggak apa-apa. ya, menambahkan juga boleh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengar penjelasan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, tadi Bapak menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum tersebut harus berpusat pada peserta didik. Nah, kita ketahui ya di dalam suatu sekolah itu, seperti di sekolah kami, itu ada 1.000 lebih siswa. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan siswa yang seperti Bapak katakan tadi bahwa pengembangan kurikulum itu berpusat pada peserta didik antara lain sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar dari peserta didik tersebut. Jadi bagaimana kita mengklasifikasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan atau kemampuan daripada siswa tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar berpusat pada peserta didik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Mun. Langsung ya Bu Yuni. Bu Yuni mungkin bisa bantu saya untuk mendiskusikan masalah ini. Baik, Pak. Saya coba ya, Bu Mun ya. Biasanya itu kalau misalnya kita membuat, kalau di pengalaman di sekolah saya, biasanya sebelum kita
waktu pendaftaran siswa baru itu, biasanya bagian BK yang melakukan kayak kuesioner, jadi mereka bikin angket gitu. Jadi di situ nanti akan ditanyakan beberapa hal, apa yang dibutuhkan, apa yang penting dari peserta didik itu biasanya. Nah, dari situ nanti akan dilihat dan akan ditinjau berapa persen anak-anak yang misalnya perlu ini, berapa persen yang harus dilakukan ini. Jadi dari situ akhirnya dapat seperti apa yang diharapkan atau apa yang akan direncanakan nanti. Itu hanya contoh dari saya. Silahkan Pak Mahyudi. Ya, terima kasih Bu Yuni. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Yuni. Jadi dalam mengembangkan kurikulum, saya rasa itu harus akuntabel. Apa itu akuntabel? Ya, itu berbasiskan data. Maka, apa itu data? Maka data di awal tahun atau itu biasanya BK itu mempunyai data tentang siswa. Tentu saja kita tidak bisa untuk mengkhususkan kurikulum ini satu persatu ke siswa. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan jumlah siswa yang banyak adalah mengelompokkan mereka ke klaster-klaster. Sehingga kita mempunyai map ya, peta tentang apa-apa yang kita akan lakukan dan apa-apa yang siswa butuhkan mayoritas. Ya secara pribadi mungkin itu lebih campur tangan nanti di kelas. Itu kreativitas guru terhadap siswa tersebut. Jadi untuk sebagian besar yaitu kita berdasarkan data. Ya prinsip akuntabel itu tadi. Berdasarkan data dari BK, maka didiskusikan dengan seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah di awal tahun, maka itulah yang akan kita jadikan panduan. Itu saja menjawab pertanyaan dari Bu Mun dan terima kasih atas Bu Yunil atas komentarnya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin ada Baik, lagi. ada lagi. Mungkin Bu Yuni sendiri ya malah ingin nambahkan lagi atau Bu Mun yang ingin nambahkan lagi? Ya mungkin Bu Mun mungkin dulu yang mau ditambahkan. Kalau bertanya kan sudah, nambahkan saja sekarang. Suaranya Bu. Sehubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pengembangan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan juga dia acuannya kepada profil pelajar Pancasila, di mana dalam mendesain kurikulum operasional di satuan pendidikan itu kita benar-benar bisa mencapai apa yang diinginkan sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini mungkin ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang perlu dirumuskan oleh sekolah tersebut yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kebinekaan global. Jadi bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendidik karakter anak berkebinekaan secara global. Yang berikutnya adalah tentang mandiri. Bernalar kritis, ya bernalar kritis. Nah, di sini ini yang perlu ditekankan untuk menghadapi abad 21 itu anak-anak perlu dilatih bagaimana mereka bisa bernalar kritis atau berpikir kritis. Bagaimana seorang guru itu bisa merancang pembelajarannya yang berbasis pada masalah sehingga anak-anak mampu memberikan pendapat atau ide untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Kemudian mandiri, ya mandiri ini sangat penting juga dalam pengembangan karakter anak dan itu perlu dirumuskan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, terutama bagaimana guru itu bisa mendesain pembelajaran yang bisa mendidik anak itu mandiri, baik dalam mengerjakan tugasnya atau mandiri di dalam
mempresentasikan hasil karya yang dibuatnya sendiri. Jadi dia mampu untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk membuat sesuatu karya dan bisa dipresentasikan kepada teman-temannya. Ya, mungkin itu dari saya tentang beberapa aspek daripada profil pelajar Pancasila yang perlu ditekankan dalam uh, mendesain perangkat pembelajaran oleh seorang guru sehingga pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih, demikian pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Mut. Jadi masukan yang sangat Baik, terima berharga. kasih karena sudah menanggapi lagi dan memberikan pembicaraan tentang profil pelajar Pancasila. Baik Pak Mahyudi, bagaimana? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup dan saya sangat berterima kasih terhadap masukan teman-teman guru. Jadi masukannya sangat bermanfaat. Jadi mengupas dari sisi-sisi lain hal-hal detail tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya rasa presentasi saya untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bu Mun. Selamat sore, Bu Yuni.